Shalom, selamat pagi anak-anak. Oke, sekarang Ibu Sulfi akan mengajarkan pelajaran PKN. Nah, PKN kita akan belajar tentang aturan yang ada di rumah. Selanjutnya ini adalah tujuan pembelajaran kita di hari ini. Pertama, Ibu Sofia mau anak-anak dapat mengidentifikasi tentang pengertian dari aturan. Kita juga sudah mempelajarinya di minggu yang lalu. Yang berikut peserta didik atau anak-anak dapat menyebutkan aturan di dalam rumah. Dan yang ketiga, anak-anak dapat menjelaskan contoh aturan di rumah. Pertama, kita akan belajar pengertian, dan yang kedua, aturan di rumah. 1. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Ini Bu Sulfi ambil dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang berikut, aturan di rumah. Oke, 1. Menghormati orang tua. Menghormati orang tua itu adalah salah satu aturan yang paling penting di dalam rumah. Yang kedua, mematuhi perintah orang tua. Ketika kalian diminta oleh orang tua untuk membeli sesuatu, untuk mengambil sesuatu, kalian harus mematuhinya. Yang ketiga, berbicara dengan sopan. Kalian harus berbicara dengan sopan, baik kepada orang tua, kepada teman-teman, dan juga kepada saudara-saudara kalian. Ini aturan yang penting ya, harus berbicara dengan sopan. Yang keempat, makan tidak boleh berbicara. Kenapa ini termasuk dalam aturan? Karena ketika kita makan lalu kita berbicara, bisa saja makanan itu akan tersedak atau nyangkut di tenggorokan kita. Makanya ada aturan di rumah itu, makan tidak boleh berbicara, dan juga supaya makanan kita cepat selesai. Berikut, makan tidak boleh sambil nonton, baik itu nonton TV atau nonton di handphone, nonton di laptop. Kenapa? Ketika kita makan sambil nonton, kita akan lebih fokus pada tontonan kita. Kita tidak fokus pada makanan yang sedang kita makan, dan akhirnya makanan kita kadang tidak habis atau lambat. Jadi aturannya itu makan tidak boleh sambil nonton. Yang keenam, membantu orang tua membersihkan rumah. Nah, ini juga penting. Ketika kita di rumah, kita sebagai anak, kita harus membantu orang tua dalam membersihkan rumah. Karena rumah itu kita juga tinggal, berarti tugas kita juga harus membersihkan rumah itu. Yang ketujuh, membersihkan mainan setelah bermain. Nah, ketika kita bermain, lalu kita tidak membersihkan mainan, itu berarti kita tidak melakukan aturan yang ada di rumah. Kenapa? Orang tua memberikan aturan ini supaya anak-anak terbiasa atau kalian terlatih dalam merapikan segala sesuatu yang kalian gunakan atau segala sesuatu yang kalian mainkan. Jadi ingat, ketika kalian bermain, selesai itu harus membersihkan mainan tersebut dengan rapi. Yang ke-8, merapikan tempat tidur setelah bangun. Nah, ini juga harus kalian lakukan supaya tempat tidur yang kalian tiduri itu rapi, nyaman, atau enak juga untuk dilihat ketika kita bangun tidur dan langsung merapikan tempat tidur kita. Nah, anak-anak, ini adalah 8 aturan yang penting yang harus kita lakukan di dalam rumah kita masing-masing. Mungkin ada aturan-aturan lain yang tidak Ibu Sylvia sebutkan, tetapi ketika itu masuk dalam aturan di rumah kalian, harus melakukannya supaya hidup kita teratur, nyaman, dan juga baik. Oke, 8 aturan ini harus dilakukan di rumah kalian masing-masing ya. Oke, sekian pembelajaran kita di hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.